Aileen sangat terkejut saat mendengar pertanyaan sang kakak. Detik itu juga dia langsung merasa bahwa hubungannya dengan Pak Alan tak bisa disembunyikan lagi karena dia sudah tertangkap basah. Dan makin khawatir ketika membayangkan seluruh keluarganya mengetahui tentang hubungannya ini. Merasa sangat cemas, Aileen refleks mendorong sang kakak untuk masuk ke dalam kamarnya. Aileen bahkan tak lupa mengunci pintu. Tak ingin fakta ini sampai diketahui oleh banyak orang. Aku bisa jelaskan, Kak, dengarkan aku dulu. Ucap Aileen, dia yang terpergok, dia juga yang bicara dengan nada tinggi. Sementara Nathan pilih tak banyak bicara, namun sorot matanya sudah menjelaskan semuanya, bahwa dia butuh penjelasan. Aileen menarik sang kakak hingga duduk di sofa kamarnya. Aku akan jelaskan dari awal, Kak Nathan, jangan marah dulu, kata Aileen. Aku memang sangat membenci Pak Alan, tapi itu dulu, kata Aileen, memulai ceritanya. Dari awal sampai detik ini Aileen ceritakan semuanya tanpa terkecuali, kadang dia tambahi bumbu agar tidak terlalu dimarahi oleh sang kakak. Sementara Nathan mendengarkan dengan seksama, tak ingin kehilangan satupun cerita sang adik. Sumpah Aileen, kepergok berpelukan oleh Tante Berta, Pak Alan menagih sumpah dan memintanya jadi kekasih. Pak Alan hanya akan memutuskan dia jika keluarga Stewart tidak setuju dengan hubungan mereka. Nathan makin tercengang mendengar cerita tersebut, pasalnya sang adik sudah sangat jauh melangkah, bahkan pernah berkunjung ke rumah utama keluarga Stewart juga. Hubungan yang tidak jelas sampai melibatkan keluarga besar. Jika Mommy dan Daddy tahu ulahmu, mereka pasti akan sangat marah besar, karena kamu mempermainkan para orang tua, kata Nathan. Bukan hanya karena aku, Kak, Pak Alan juga salah. Tapi sekarang kami benar-benar mulai coba untuk menerima satu sama lain, tapi tentu saja aku tidak mau menikah, jelas Aileen pula. Dari mana kamu tahu bahwa Alan coba menerima hubungan kalian? Bisa saja sampai sekarang dia masih memanfaatkanmu, balas Nathan tegas, dan Aileen tak mampu menjawab lagi. Dia bukan malaikat yang mampu membaca hati manusia. Aileen hanya bisa mempercayai ucapan dan semua sikap manis yang selama ini sang dosen tunjukkan. Besok aku akan menemui Alan, putus Nathan, suara tegasnya tak mampu dibantah. Jangan beritahu Mommy dan Daddy, aku takut, mohon Aileen lirih, dan Nathan tidak lagi menanggapi ucapan adiknya tersebut. Dengan wajah yang masih nampak marah dia keluar dari kamar sang adik. Meninggalkan Aileen yang kini hatinya gundah gulana. Entah jam berapa, saat itu Alan menghubungi Aileen melalui pesan singkat. Namun Aileen memberanikan diri untuk menghubungi sang dosen melalui sambungan telepon. Pak, ucap Aileen, suaranya terdengar lesu sekali. Tak ada tanda-tanda kebahagiaan. Sampai membuat dahi Alan jadi berkerut. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi? Tanya Alan. Bapak bohong ya? Sampai sekarang Bapak masih memanfaatkan aku ya? Tanya Aileen, karena dia pembohong jadi selalu takut semua orang juga berbohong, langsung mempertanyakan hal ini karena kepikiran ucapan sang kakak tadi. Apalagi sekarang Aileen. Tadi kan sudah kita bahas, jawab Alan, belum apa-apa sudah dituduh-tuduh. Kak Nathan sudah tahu hubungan kita. Kamu yang memberi tahu dia. Tadi Kak Nathan ada di balkon saat kita di bawah, dia lihat saat kita berpelukan. Oh, lalu apa masalahnya? Tanya Alan dengan entengnya, besok aku akan menemui Nathan dan menjelaskan semuanya, kamu tidak perlu merasa khawatir, jelas Alan lagi. Sungguh, Aileen tidak pernah menyangka bahwa reaksi Pak Alan akan setenang ini. Dia pikir Pak Alan akan sama cemasnya dengan dia, akan melakukan segala cara untuk tetap merahasiakan hubungan mereka. Tapi jawaban sang dosen seolah pria itu siap publik kapan saja. Pak Alan tidak khawatir. Tanya Aileen. Khawatir apa? Selama ini kamu yang ingin merahasiakan hubungan kita, bukan aku. Memangnya Pak Alan tidak takut dengan Mommy dan Dediku? Tidak, justru bagus jika mereka tahu. Kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, aku tidak perlu menjemputmu di persimpangan. Aku serius, Pak. Aileen, bukankah kita sudah sepakat untuk memulai semuanya dari awal? Justru bagus jika kita memulai semuanya dengan cara yang benar, balas Alan.
Aileen mencebik, tak peduli sebanyak apapun sang dosen menjelaskan dia tetap saja merasa khawatir. Besok Kak Nathan akan datang ke kantor, dia ingin menemui Bapak. Ya sudah tidak apa-apa. Aku akan menunggu. Aku maunya Mommy dan Daddy tidak usah tahu dulu, apalagi semua karyawan di kantor. Kita bicarakan besok lagi ya, kita dengar dulu bagaimana sudut pandang Nathan. Iya, jawab Aileen singkat, masih bersuara lesu. Tidurlah, ini sudah larut malam. Hem, iya Pak, Pak, iya sayang. Ih Pak Alaan. Kesal Aileen, masih galau seperti ini malah sempat-sempatnya menggoda. Malam bergulir dan pagi datang. Pagi ini Aileen pergi ke perusahaan tidak dijemput oleh Alan, dia pergi bersama sang kakak Nathan. Raut wajah pria itu belum berubah dari semalam, masih saja menunjukkan rahangnya yang keras pada sang adik. Aileen takut sekali, selama ini dia tidak pernah melihat Kak Nathan semarah ini. Hampir jam 8 mereka telah tiba di perusahaan. Pergilah ke meja kerjamu, aku akan menemui Alan seorang diri, titah Nathan. Apa Aileen bisa membantah? Jelas tidak, dia langsung mengangguk dan mereka berpisah di lantai 9. Sementara Nathan menuju lantai 10 dan bertemu dengan Alan di ruang CEO. Maafkan aku Nat. BUGH. Nathan melayangkan sebuah pukulan keras di wajah Alan, pria dengan tubuh tegap itu sampai terhuyung dan nyaris jatuh. Aileen bukan mainanmu, Al. Aku tidak menyangka kamu setega ini pada adikku. Alan masih terdiam, masih menahan sakit atas pukulan yang baru saja dia terima. Sebelumnya Alan sudah menduga bahwa dia akan mendapatkan pukulan ini. Siapa yang tak mengenal kepribadian Nathan di dunia bisnis, Nathan dengan julukan darah dingin. Di balik wibawanya terdapat jiwa yang mematikan, melawan secara langsung di depan mata. Aku salah, tapi percayalah, sedikit pun aku tidak berniat mempermainkan Aileen, jawab Alan, akhirnya dia bicara dengan sudut bibir yang sudah mengeluarkan darah. Apa rencanamu setelah ini? Tanya Nathan. Aileen masih sangat muda, dia memiliki banyak keinginan yang ingin diwujudkan dan aku akan selalu mendukung keputusannya. Untuk sekarang aku tidak ingin melibatkan keluarga Carter, karena jika keluargaku tahu mereka pasti akan lebih mendesak hubungan kami, jelas Alan. Percayalah Nat, aku tidak akan menyakiti Aileen, aku tidak mungkin mempermainkan dia. Kamu bisa pegang ucapanku, kata Alan lagi. Nathan kemudian membuang nafasnya dengan kasar, sekarang Aileen memang sudah dewasa namun dia selalu menganggap adiknya itu masih kecil. Aileen juga berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, sementara Nathan hanya perlu mengawasi dan melindungi dari jauh. Meski berat hati namun Nathan akhirnya merestui hubungan ini, bahkan tak akan ikut campur terlalu dalam. Jika Aileen dan Alan belum ingin mempublikasikan hubungan mereka, maka itu adalah hak keduanya. Aku pegang ucapanmu, kata Nathan, setelahnya dia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Aileen sebenarnya sejak tadi menunggu di ruang tunggu lantai 10, mengintip sang kakak yang sudah keluar dari ruangan sang dosen. Aileen lantas segera berlari memasuki ruangan Pak Alan. Pak, panggil Aileen dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat sudut bibir sang dosen mengeluarkan darah. Kak Nathan memukul Bapak. Tanya Aileen setengah tak percaya, kakaknya sekejam ini, padahal selama ini kakaknya terlihat pendiam. Aku baik-baik saja. Biar aku obati, jawab Aileen dengan cepat. Dia berlari mengambil kotak obat di tempat yang sudah dia tahu. Keduanya lantas duduk di sofa tersebut. Aileen membersihkan darah yang ada di sana, menatap dengan wajah yang meringis seolah bisa merasakan sakit. Sakit ya? Tanya Aileen, justru dia yang merasa bersalah. Katanya sakit. Keluh Aileen setelah sang dosen melepaskan ciumannya, Aileen pun memukul lengan sang dosen. Tiap kali Pak Alan menciumnya seperti ini, bibirnya pasti akan sedikit terluka. Sampai terlihat seperti sariawan, padahal itu ulah sang dosen. Memang sakit, kamu adalah obatnya. Aileen mendengus, seperti meragukan ucapan sang dosen. Kak Nathan jahat sekali, dia sampai memukul Pak Alan seperti ini. Dia sangat menyayangi kamu, balas Alan.
Kali ini Aileen terdiam, karena dia tidak mampu membantah ucapan tersebut. Aileen juga sangat tahu bahwa Kak Nathan sangat menyayangi dia. Kak Nathan bersikap seperti ini bukan karena jahat, tapi karena dia peduli. Aileen lantas menghela nafas sedikit berat. Jika sang kakak sampai semarah ini, lalu bagaimana dengan kedua orang tuanya? Ah, sudahlah, aku tidak ingin berpikir terlalu jauh. Jalani saja yang ada sekarang, tapi membuat rencana untuk hubungan ini. Batin Aileen. Melihat Aileen yang nampak banyak pikiran, Alan pun mengelus puncak kepala Aileen. Tak ingin gadis ini merasa terbeban dengan hubungan mereka. Masih menikmati elusan dari sang dosen, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aileen yang kaget sontak menjauh, takut tiba-tiba kakaknya kembali lagi dan langsung membuka pintu. Astaga, mengagetkanku saja. Batin Aileen. Tapi ternyata yang datang bukan Nathan, melainkan asisten Ben. Maaf Tuan, saya hanya ingin mengingat, jam 9 nanti Anda memiliki janji temu dengan Tuan Aston Harold, jelas Ben setelah dia masuk dan menghadap pada sang tuan. Aileen tadi juga langsung bangkit saat asisten Ben masuk. Saya permisi Tuan, terima kasih atas waktunya, pamit Aileen pula. Entahlah kenapa dia bicara terima kasih untuk waktunya, hanya kalimat itu yang terpikir di dalam benaknya agar asisten Ben tidak berpikir yang macam-macam. Tapi setelahnya Aileen menyesal sendiri kenapa mengucapkan kalimat tersebut, seolah Pak Alan baru saja melayaninya dan dia ucapkan terima kasih. Aileen merinding sendiri gara-gara ucapannya. Dan Alan hanya mengangguk untuk pamitnya Aileen tersebut. Pertemuan ini hanya pertemuan biasa, jadi aku akan pergi sendiri, ucap Alan pada Ben, bicara setelah Aileen keluar dan menutup pintu. Baik Tuan, jawab Ben patuh. Perusahaan Harold Kingdom adalah salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Diamond Group untuk menciptakan Diamond Paradise. Pertemuan kali ini hanya untuk menjaga baik hubungan keduanya, bukan untuk kesepakatan bisnis yang lain. Aileen yang telah kembali ke meja kerjanya langsung berkutat dengan beberapa berkas yang dia kerjakan. Memeriksa beberapa laporan milik senior sebelum dibawa ke ruang rapat hari Kamis besok. Masih sibuk sendiri, tiba-tiba William meletakkan sebuah tablet vitamin C di meja Aileen. Apa ini? Tanya Aileen, dia tidak bertanya ini obat apa, karena sudah tahu bahwa ini adalah permen vitamin C. Tapi yang ingin Aileen tahu kenapa William memberikan ini padanya. Sebab dia tak pernah meminta. Nora juga jadi melirik mereka berdua, meja yang berdekatan membuat interaksi di antara mereka bertiga tak mampu disembunyikan. Untukmu, sepertinya kamu butuh vitamin C, jawab William, sebab bibir Aileen sekarang sering sekali sariawan. Terima kasih Will, tapi aku tidak bisa makan permen vitamin C seperti ini, terlalu asam untukku, tolak Aileen, kamu mau? Tawarnya pula pada Nora dan gadis itu langsung mengangguk dengan antusias. William tak mampu berbuat banyak, makin lama dia makin sadar bahwa Aileen sedang berusaha mendekatkannya pada Nora. Padahal sudah jelas semua perhatian yang dia tunjukkan hanya untuk Aileen. Tak ingin pembicaraan ini semakin panjang, jadi Aileen kembali fokus dengan pekerjaannya. Setelah menemukan beberapa poin yang salah, Aileen langsung memberinya tanda merah. Sebelum jam istirahat tiba Aileen mendatangi sang senior, Ibu Feli yang menjadi atasannya di tim 1. Aileen fokus mempelajari semua pekerjaan Ibu Feli. Sebenarnya Feli belum menikah, usianya masih 28 tahun. Tapi untuk kesopanan beliau dipanggil dengan sebutan Ibu. Permisi Bu, saya sudah selesai memeriksa laporannya. Ada beberapa hal yang saya tandai dengan garis merah, ucap Aileen. Ibu Feli menerima laporan itu dan mengangguk saja, dia tidak menanggapi apapun. Besok kamu yang melakukan presentasi untuk laporan ini ya, titah Feli. Baik Bu, tapi bagaimana dengan poin-poin itu? Sepertinya kita perlu mendiskusikannya, jawab Aileen pula, agar tak ada perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Aileen juga butuh kepastian poin-poin yang dia tandai garis merah itu benar atau salah. Aku sedang sibuk, keluarlah, balas Feli pula dan kali ini Aileen tak mampu membantah lagi.
Bukan tanpa sebab kenapa Feli bersikap dingin seperti ini pada Aileen, karena dia merasa tak suka melihat Aileen yang seperti memiliki hubungan spesial dengan Pak Alan. Di divisi operation direktorate, bukan rahasia lagi jika Aileen sering keluar masuk ruangan sang CEO. Gosip-gosip anak emas mulai beredar dan tak mampu dicegah. Tapi Aileen, Nora dan William belum mendengar gosip itu, masih heboh di kalangan para senior. Kembali ke meja kerja Aileen mendudukkan dirinya dengan kasar, Nora langsung peka. "Kamu kenapa?" tanya Nora. "Ibu Feli ingin aku presentasi saat rapat besok, tapi dia tidak ingin mendiskusikan tentang laporannya. Jadi apa yang harus aku sampaikan, laporan yang sudah kurevisi, atau tetap versi dia?" adu Aileen. "Katamu laporan Ibu Feli ada beberapa yang salah, kalau begitu pakai versimu saja," balas Nora. "Entahlah, coba besok aku tanya lagi." "Iya, sudah jangan cemberut-cemberut seperti itu. Para senior memang seperti itu, mereka bertindak sesuka hati." Aileen jadi terkekeh kecil, Nora juga tertawa namun ditahan. Siapa yang sangka kini mereka bisa jadi teman dan bahkan sahabat. Padahal semasa kuliah mereka adalah musuh bebuyutan. Penat karena Ibu Feli langsung hilang saat Aileen bertemu dengan Pak Alan di basement kantor. Sore ini mereka kembali pulang bersama. Belajar dari pengalaman, kini Aileen tidak ingin diantar pulang sampai ke halaman rumah. Aileen hanya ingin diantar sampai di depan gerbang agak jauh sedikit. Pokoknya jangan sampai ketahuan keluarga yang lain, cukup Kak Nathan saja. "Terima kasih Pak, aku turun dulu. Pulangnya hati-hati ya," kata Aileen. Alan tak menjawab dengan kata-kata, dia hanya mengangguk dan memberi isyarat Aileen untuk mendekat. Satu kecupan di kening Alan berikan sebelum Aileen benar-benar turun. Setelah Aileen tak nampak lagi barulah Alan pergi. Tak berselang lama kemudian ponsel Alan bergetar, ada panggilan masuk dari sang ibu. "Halo Ma. Alan. Datanglah ke rumah sakit, Oma jatuh pingsan. Sampai jumpa."